Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya langsung saja ke Pak Tama S. Langkun ya. Kita menyoroti KPK yang dituding urusi korupsi recehan begitu ya OTT-nya. Karena seperti kata Pak Arteria tadi, KPK ini seperti menerima pesanan begitu. Ada kasus-kasus besar, kasus-kasus lainnya yang diselesaikan malah si A, si B, si C di antara kasus-kasus yang seharusnya diselesaikan lebih dahulu. Begitu. Nah, tentu ada dua hal yang harus dilihat ya. Ketika memang ada hasil yang dilakukan oleh legislatif dalam konteks melakukan fungsi pengawasan, tentu juga jika memang itu dianggap benar dan kemudian memiliki informasi yang cukup, bisa diterima sebagai masukan. Artinya memang dari sisi perbaikan, KPK bukan yang tanpa kritik dalam pandangan saya. Nah, yang kedua adalah kita juga harus lihat bahwa dalam konteks operasi tangkap tangan, frasa receh ini kan seolah-olah seperti melihat bahwa ini adalah perkara yang kecil. Dalam pandangan saya tentu tidak, karena begini, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada sekitar 7 jenis tindak pidana korupsi, 7 jenis perbuatan atau 7 jenis kategori. Nah, kalau yang berhubungan sama kerugian negara atau yang orang bilang, KPK minimal 1 miliar ya, itu ada di pasal 2, pasal 3, itu adalah bentuk yang pertama. Jadi kalau kemudian KPK menangani yang kerugian negara di bawah 1 miliar, harus dikritik begitu. Nah, tetapi kan kalau dalam konteks suap, nah suap itu terbagi lagi menjadi 12 perbuatan. 12 jenis perbuatan. Nah, dalam konteks suap, itu yang dikejar bukan kerugian negara, tapi aktor. Penyelenggara negaranya siapa? Penegak hukum kah? Apakah dia pejabat negara? Nah, ini yang kemudian disasar. Ya, tapi tadi kita sudah membahas itu, Pak, karena ekspektasi publik begini loh, di tengah SDM KPK yang terbatas, penyidiknya terbatas, kok mengapa itu tidak dialihkan saja ke penegak hukum yang lain dan kemudian KPK lebih fokus ke masalah-masalah besar yang belum juga terselesaikan? Ya, menurut saya itu menjadi variabel lain ya. Variabel yang pertama tadi yang saya katakan, bahwa ketika pelakunya jaksa misalnya, itu nggak bisa dianggap receh walaupun nilainya sedikit ya. Karena apa? Dalam Undang-Undang KPK itu menjadi salah satu objek dalam kategori suap, itu pun menjadi wilayah. Jadi nggak diukur berapa besaran suapnya. Nah, memang ini menjadi kritik ketika dianggap kecil. Nah, kemudian di sisi lain tadi, kenapa nggak dilimpahkan? Ini juga menjadi masukan dalam pandangan saya dalam fungsi koordinasi dan supervisi. Karena KPK punya 5 tugas. Penindakan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. 5 tugas. Nah, menurut saya memang kalau memang itu harus dilakukan secara kerjasama, menurut saya itu menjadi usulan yang sangat baik. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus lihat misalnya dalam kasus-kasus yang melibatkan misalnya ada wakil ketua pengadilan negeri pernah disadap oleh KPK dan kemudian itu terbukti dan sudah dihukum. Agak susah rasanya kemudian kalau mengajak kerjasama dengan ketua pengadilannya. Oh, kita mau menangkap wakil ketua pengadilan. Enggak, tentunya adalah kasus-kasus kondisi yang menurut saya begitu. Jadi memang kalau kerjasama perlu dilihat dari kasusnya. Jadi enggak semua dipukul rata harus kerjasama, tidak. Tapi selama ini semua OTT ini tidak ada yang kerjasama begitu kan, ditangani KPK semua meskipun nilai-nilainya kemudian dianggap tadi itu oleh sebagian orang kerjasama antara KPK dengan kepolisian kejaksaan itu ada banyak sekali sejarahnya. Kita bisa contoh misalnya kasus Siti Fadila Supari, Ibu Menteri, mantan Menteri Kesehatan. Itu siapa yang menangani perkaranya? Kepolisian, Mabes Polri. Tetapi ini bekerjasama dengan KPK sehingga KPK menganggap bahwa oh ini menteri yang terlibat, kepolisian boleh jadi sensitif atau mungkin resisten, dia kerjasama. Itu terjadi dan perkaranya selesai. Nah, ada banyak lagi perkara-perkara lain yang berhubungan dengan yang ditangani oleh KPK, kemudian beberapa bagian-bagian kecilnya begitu diserahkan kepada kepolisian kejaksaan. Menurut saya ini adalah sisi yang memang tidak menjadi pembahasan ya di publik karena tidak seksi. Yang seksi adalah ada penjahat dalam tanda kutip koruptor misalnya ditangkap kemudian itu diberita. Tetapi kerjasama persis. Jadi memang ini yang kemudian dari sisi pemberitaan pun lebih seksi. Tetapi lebih gaduh kata Pak Arteria. Kerja yang lain kerjasama ini nggak diungkap di dalam. Tapi saya ke Pak Yasin yang menarik tadi kata Pak Arteria tadi bahwa ini ada 7.000 pengaduan loh Pak ya. Kenapa? Per tahun ada 7.000 pengaduan. Mengapa si A si B ini seperti terima pesanan begitu Pak? Enggak lah, kalau pengaduan itu kan murni dari masyarakat. Jadi tidak ada pesanan itu. Bahwa di dalam saya sebutkan lagi di pasal 1 Undang-Undang 30 tahun 2002, pemberantasan korupsi, penindakan dan pencegahan itu bersama-sama masyarakat. Jadi harus kita welcome dengan pengaduan masyarakat. Di antara 7.000 itu mana yang lebih dulu itu seperti apa Pak? Ya itu kan macam-macam kasusnya. Ada pengaduan yang istilahnya hanya ecek-ecek, tidak punya nilai substantif. Artinya itu pidananya juga tidak jelas, tetap ditanggapi dan dianalisis gitu loh. Ada yang misalnya klasifikasi memang segera ditindaklanjuti, ada yang perlu dicarikan bukti keterangan dan informasi lainnya. Ada yang memang bulat nggak bisa diselesaikan kayak BLBI begitu ya? Ada yang pengaduan itu tanpa nama pengadunya dan tanpa alamat. Jadi kalau BLBI itu
ini ke BLBI terus ya. BLBI itu terjadi pidananya sebelum tahun 99. Di Undang-Undang 3199, KPK tidak berhak menangani kasus yang artinya itu sebelum terjadinya itu sebelum tahun 99. Gitu ya? Tidak bisa berlaku surut. Tapi ada juga senturi Pak, senturi deh, nggak jadi hambalang senturi. Nah, ada limpahan yang terkait dengan BLBI tangkap tangan oleh KPK, misalnya penegak hukum di kejaksaan dengan salah satu penyuapnya itu untuk memandukan kasus yang terkait dengan proses hukum yang ada di kejaksaan, tangkap tangan oleh KPK. Sekarang juga yang terkait dengan BLBI, misalnya yang ketua BPPN itu kan ada kaitannya dengan BLBI. Baik. Nah, yang lain-lain tetap kita harus mendorong. Artinya itu bukan kok kita terus memuji KPK, enggak. Tetap kalau memang terlambat atau mungkin pilih-pilih ya harus kita kritisi. Baik, ini silakan ini Pak. Ya memang dalam melihat ini kita harus bersifat objektif ya. Lagi-lagi saya katakan korupsi tidak mengenal angka 1 miliar, 1 triliun, 1 rupiah. Itu adalah korupsi. Nah, tapi dengan latar belakang lahirnya KPK, dengan kewenangan yang super ekstra dan seterusnya, dan danaan juga ekstra, memang ekspektasi itu besar. Kita berharap. Saya punya pengalaman. Jadi sebelum saya di anggota DPR, saya seorang lawyer yang melaporkan sebuah kasus di KPK. Itu satu hal. Jadi saya punya pengalaman empiris lah. Bagaimana ada audit BPK, ada pengaduan masyarakat ya sebagai lawyer pelapor, dan seterusnya. Waktu 2013 ingat saya kurang lebih dari 60.000 kasus. Kalau 60.000 kasus. Yang menarik adalah bagaimana KPK memilah-milah kasus itu. Nah, akhirnya ketika ada orang melakukan ekspektasi kasus ini jelas ada hasil audit, bukan pandang sepihak. Ini kasusnya ada pelapor ya, buktinya juga dua alat bukti yang memadai, yang menurut pelapor tentunya ya, KPK nggak tahu alat ukurnya apa, itu juga sudah disampaikan. Tapi ini juga nggak naik, tapi di kasus yang lain nggak jelas atau yang naik. Yang ramai terakhir ya, kasus sumber waras umpama. Yang sudah juga ada hasil auditnya. Kasus Pelindo juga sudah ada hasil auditnya yang ternyata ada kerugian 4, sekian triliun. Nah, maksud saya adalah di saat ada korupsi yang begitu besar, yang punya multiple efek juga besar. Karena pasti korupsi besar pejabat besar. Pasti korupsi besar punya daya serap besar terhadap anggaran. Harusnya itu menjadi fokus. Prioritas. Tapi juga bukan berarti saya katakan dari awal tadi, ketika ada korupsi kecil diabaikan, tidak. Nah, makanya dalam pasal 6 Undang-Undang KPK itu ada tugas KPK adalah melakukan supervisi, diberikan kepada kepolisian, kejaksaan. Kalau kejaksaan koordinasi A-nya, B-nya supervisi. Kalau kejaksaan kepolisian nanti setelah dilimpahkan diberikan tidak melakukan jalan fungsinya, bisa diambil tarik balik. Jadi sebenarnya saya cepat berpikir, kenapa minim sekali, mungkin ada ya, memang ada beberapa kasus, tapi itu kurang optimal. Kita gini, antara kan dalam sebuah organisasi itu, dalam sebuah upaya itu ada skala prioritas. Dengan keterbatasan, apa yang energi kita bisa sehingga menghasilkan lebih optimal. Kan semangatnya adalah ada percepatan, ada lompatan pemberantasan korupsi. Nah, maksud saya begini, saya sempat berpikir, apakah KPK masih meragukan kepolisian? Ketika dilimpahkan tidak berjalan optimal. Kalau itu memang ada, harusnya itu diberesin juga kepolisiannya. Seandainya itu ada. Pun lagi-lagi, kalau itu tidak berjalan, di undang-undang memberi kewenangan menyambil kasus yang ada di kepolisian. Tarik. Nah, jadi hal-hal seperti ini menurut saya yang harus dilakukan. Baik. Kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi. Nanti saya ke Pak Arteria Dahlan, tapi setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa.